Halo semuanya, Shalom. Di sini saya akan membagikan sedikit refleksi tentang kehidupan saya. Siapa saya dan mengapa saya memeluk agama Kristen? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bleski Adi Taruna. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Mengapa sih saya menjadi Kristen? Kristen adalah agama keturunan dari kedua orang tua saya. Saya dilahirkan sudah menjadi Kristen karena kedua orang tua saya pemeluk agama Kristen. Di sini saya sudah berumur 15 tahun dan saya sudah memiliki tujuan hidup dalam mengikuti Kristus. Tujuan hidup saya dalam mengikuti Kristus adalah ingin menyebarkan kasih yang diajarkan Kristus dalam firman dan kebenarannya di dalam Alkitab. Dan juga saya ingin menjadi pelayan Yesus. Karena menjadi pelayan Kristus atau Tuhan Yesus adalah salah satu bentuk saya untuk merespon kebaikan Tuhan Yesus yang telah Tuhan berikan kepada saya lewat pengorbanannya mati di kayu salib. Dan bagaimana sih aku berencana untuk melakukannya? Lewat pelayanan-pelayanan setiap hari, lewat kebaikan-kebaikan yang saya lakukan kepada orang-orang sekitar. Walaupun saya masih memiliki dosa yang sangat kental dalam diri saya terus berusaha untuk menjauhi dosa dan lepas dari dosa itu dan tidak tergoda oleh cobaan iblis yang diizinkan Tuhan. Saya terus melakukan kebaikan, menjadi pelayan Kristus yang sejati demi menargetkan tujuan hidup saya untuk menyebarkan kebaikan dari firman kebenaran Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada saya. Di sini saya mau membagikan satu tokoh Alkitab yang menginspirasi dalam tujuan hidup saya, yaitu Yosua. Yosua adalah salah satu contoh nyata seseorang yang hidup dengan setia. Dia adalah pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal, membawa mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Yosua selalu berusaha taat kepada Tuhan. Bahkan pada situasi sulit, dia tidak pernah ragu untuk mengikuti perintah Tuhan. Mengapa sih saya di sini memilih Yosua? Bila kita ingat kisah Yosua, memang benar dia adalah salah satu contoh tokoh di Alkitab yang mencoba untuk terus taat kepada Tuhan. Dia adalah salah satu tokoh yang menggantikan Musa membawa bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, di sini Yosua juga menekankan pentingnya kesetiaan kepada Tuhan pada bangsa Israel, mengingatkan mereka tidak menyembah dewa-dewa lain. Kehidupannya itu menunjukkan bahwa hidup dengan setia kepada Tuhan membawa berkat dan kemenangan. Di sini maksudnya kemenangan adalah mereka bisa lepas akan cobaan-cobaan iblis, karena bangsa Israel itu sangat lekat dengan penyembahan berhala, yaitu menyembah patung-patung dewa-dewa yang dibuat seperti lembu, emas yang dibentuk lembu atau lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, saya juga memiliki ayat pegangan yang menjadi tembok yang kokoh untuk menjalani tujuan hidup saya, yaitu dari ayat Yosua 1 ayat yang 9.
Di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah patah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini ayat yang menjadi pegangan saya itu memiliki pengaruh yang mendalam terhadap cara pandang saya terhadap identitas saya diri sendiri dan juga tujuan hidup saya. Bagaimana ayat ini tuh menguatkan hati saya tentang kekuatan dan keberanian. Karena di sini diambil dari ayat Yosua. Kita tahu Yosua adalah tokoh yang pemberani dan kuat. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu menyertai dan juga memberikan kekuatan dan keberanian untuk menanggapi segala cobaan yang kita hadapi. Ini menunjukkan bahwa identitas diri kita tuh ditentukan oleh kemampuan kita sendiri. Bagaimana identitas dapat dibentuk oleh apa yang kita lakukan. Kita dapat menemukan kekuatan dan keberanian dalam Tuhan terlepas dari kelemahan kita. Maka dari itu, mintalah hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan berikan hal yang membuat perubahan dalam hidupku. Di sini, saya juga memiliki satu hal yang mempengaruhi perubahan dalam hidupku, yaitu tantangan demi tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan dan iblis berikan kepada saya. Di sini saya sering sekali meresponi tantangan demi tantangan dan kesulitan demi kesulitan yang saya alami. Saya terus bergumul dalam kehidupan saya dan saya selalu memikirkan bagaimana saya bisa lepas akan tantangan atau cobaan yang iblis berikan dan Tuhan izinkan. Di sini ketika saya responi hal yang saya hadapi itu menjadi perubahan dalam hidupku, karena saya terus mengambil kesimpulan bahwa Tuhan benar-benar menyertai akan kehidupan saya, sehingga saya tidak takut dan saya tidak lengah bila iblis terus mencobai saya. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan seputar topik pernikahan. Yang sudah saya pelajari tentang topik pernikahan, yang sudah Bu Yola berikan tentang materi-materi dari Alkitab, lalu dikembangkan dan diberikan kepada saya mengambil kesimpulan demi kesimpulannya. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu apakah pernikahan masih relevan? Jawaban saya, ya, pernikahan masih relevan. Walaupun musim sudah masuk ke zaman-zaman modern, ya meskipun banyak perubahan demi perubahan, pernikahan ini masih relevan. Kenapa? Karena nilai-nilai inti pernikahan itu seperti komitmen, kasih, dan kesetiaan itu tetap penting dan berharga. Dan juga pernikahan ini memiliki peran vital atau penting dalam membangun keluarga. Bila kita tahu bila kita membangun keluarga, kita akan membangun juga generasi baru, yaitu anak. Maka dari itu yang Tuhan telah katakan di dalam Alkitab bahwa kita harus beranak cucu dan penuhi bumi. Kita harus
menggenapi firman itu. Maka dari itu, kita harus membangun keluarga dan juga membangun generasi baru. Dan juga yang kedua, rencana Tuhan bagi pernikahan. Dalam Alkitab, dalam Kejadian 2 ayat 24, Tuhan menyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang erat dan permanen yang melibatkan meninggalkan keluarga asal dan membentuk keluarga baru. Yang sudah dijelaskan di pertanyaan pertama itu adalah penerapannya. Bahwa di pertanyaan pertama itu saya jelaskan bahwa penting banget keluarga, kita membangun keluarga dan generasi baru. Lalu pertanyaan yang ketiga itu alasan Tuhan merancang pernikahan. Kasih dan pengharapan atau pengorbanan. Saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31 menyatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pernikahan itu bukan asal pernikahan. Bagaimana sih pernikahan yang Tuhan rancangkan? Mari kita bangun keluarga lewat pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan. Kita ajak istri kita untuk melayani di gereja atau terus berbuat kebaikan kepada seseorang, berbagi, mengasihi lewat bentuk-bentuk kecil yang tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, pernikahan adalah pelayanan dan pengorbanan kepada pasangan. Dan juga pernikahan itu mengajarkan bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri juga harus menghormati suaminya. Dan juga pernikahan adalah manifestasi kasih atau bentuk nyatanya kasih yang menyerupai kasih Kristus yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Maka dari itu, bangunlah pernikahan yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja refleksi kehidupan saya dan apa aja tujuan kehidupan saya dan penjelasan pernikahan menurut saya lewat materi yang sudah Biola berikan kepada saya dari Alkitab. Terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Shalom.